Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman. Kita bahas mengenai pemimpin ya. Teman-teman, banyak orang yang suka nyinyir, banyak omong, nggak jelas ya pemimpin-pemimpin kita. Kita kasih contoh ya teman-teman. Saya sudah membuat estimasi bahwa Gibran itu calon pemimpin masa depan yang hebat ya sebelum dia masuk ke percaturan politik nasional. Dia waktu itu awal-awal menjadi wali kota, saya sudah bikin videonya ya, teman-teman cari sendiri. Saya prediksi Gibran akan menjadi pemimpin nasional, ternyata terbukti ya, menjadi RI 2. Itu tepat ya. Nah, kalau saya mau cerita banyak tentang negeri ini teman-teman, cuma saya nggak mau cerita ya, saya berada di belakang layar. Jadi yang pasti sudah lebih dari 25 tahun lebih lah ya, saya dari tahun 90-an, 30 tahunan berarti ya. Saya mengamati ya dengan tidak ada kepentingan apa-apa. Jadi sampai hari ini ya teman-teman, yang saya hitung-hitung itu nggak meleset ya. Jadi negara ini butuh pemimpin yang banyak kerja, bukan banyak omong ya. Nah, saya mau memberikan perbedaan antara pemimpin, kita lihat ya. Gibran ini wakil presiden ya teman-teman. Dia mendapatkan darah yang sifatnya belusuan dari Jokowi. Kita lihat perbedaan pemimpin ya antara Pramono, Rano, dan Gibran ya. Ya. Gibran wakil presiden, banjir ya, di tengah lumpur dia jalan kaki. Tapi Rano Karno malah naik kapal, padahal air cuma setinggi mata kaki ya. Yang lain ngawal sambil dorong kapal kapal karet. Sedangkan Pramono naik helikopter melihat keadaan Jakarta. Ya, jadi beda beda kelas ya, teman-teman. Kita melihatnya dari sudut mana, teman-teman? Dari sudut orang yang suka kerja ya, teman-teman, saya kasih tahu ya. Nah, saya cerita dulu kenapa saya ngasih tahu, karena saya praktisi dan saya nggak suka ngomong doang ya. Nah, saya di belakang layar berpuluh-puluh tahun teman-teman ya. Kalau saya ceritain, tapi karena saya nggak mau nanti dikirain ria, ya saya nggak akan ceritain ya sebenarnya apa saja yang saya sudah alami ya. Saya mau cerita saja tentang karakter manusia. Kalau kita benar-benar meneliti, kita benar-benar memahami gerak gestur manusia itu ya teman-teman ya, bukan hanya teori, harus praktek juga. Kita tuh harus praktek langsung menjadi apa yang ada di lapangan ya, baru kita ngerasain. Kalau cuma teori membaca buku ya, wah itu mah semua orang bisa ya, di sekolah-sekolah buku-buku teori itu banyak sekali ya, tapi kita kalau belum ngerasain nggak akurat teman-teman. Kita harus ngerasain sendiri ya, bagaimana rasanya jadi sesuatu. Contohnya ya, jadi orang miskin yang benar-benar miskin ya, mencari uang buat beli beras liter aja susah ya. Itu nggak ngerasain sendiri baru tahu rasanya itu gimana susahnya. Ya, terus ngerasain lagi jadi orang apa, ngerasain lagi sendiri baru tahu. Nah, menjadi sesuatu dulu baru bicara ya. Kalau belum menjadi sesuatu ngomong ada susah. Nah, kalau menjadi pejabat gini mah gampang, teman-teman ngomong ya, gampang. Pertanyaannya menjadi pejabat yang amanah, yang kerja nyata, itu yang kadang-kadang suka lupa ya. Politisi itu janjinya manis, setelah jadi lupa. Oke, kita kembali lagi ke masalah banjir ya. Gibran ini wakil presiden, teman-teman. Sedangkan Rano Karno adalah wakil gubernur dan Pramono adalah seorang gubernur ya. Coba lihat cara menangani banjir, beda kan? Kalau Gibran nggak pakai lama, teman-teman. Ya, begitu ada masalah langsung turun. Ya, begitu ada masalah langsung turun. Lihat aja Solo aja lah. Saya kasih contoh, teman-teman. Solo. Dia selalu kalau ada masalah langsung turun, dia ambil tindakan nyata, bukannya omong-omong cerita nggak jelas. Dia langsung ambil tindakan nyata. Banyak hal yang dia lakukan ya, cara mengatasi sesuatu masalah di masyarakat ya Gibran. Ya, mengatasi rumah yang nggak layak huni dibangun, mengatasi jalan yang rusak ya dibenerin jalannya, diem-diem itu. Terus dia mengatasi banjir ya langsung turun. Nah sekarang karena dia sudah nasional ya, begitu ada banjir di daerah Jabodetabek dia langsung turun tuh, turun jalan kaki pakai sepatu boot gitu ya. Jadi mengerti betul
Ini seorang wakil presiden loh teman-teman ya. Nah ini Rano Karno, boro-boro dia kakinya kotor nggak mau, dia langsung naik kapal karet, didorong, ya nyusahin orang sekelilingnya malahan, pengawalnya dan sebagainya. Terus Pramono naik helikopter, ya ngelihatnya beda kan, beda kelas teman-teman. Jadi yang benar-benar satset itu ya Gibran, teman-teman. Dia masih muda, dia nggak banyak omong tapi banyak tindakan, yaitu nurun dari bapaknya. Bapaknya kan selalu banyak tindakan. Kalau teman-teman ngamati ya, banyak orang nyinyir segelintir orang aja. Infrastruktur ya, saya kasih tahu teman-teman, karena saya orang suka jalan ya. Coba kalau jalan rusak, pasti mengganggu kegiatan ekonomi. Kalau jalan mulus, ekonomi juga lancar. Ya, nggak usah saya jelaskan, itu teorinya gampang ya. Nah, jadi kenapa Jokowi membangun infrastruktur? Banyak yang suka dan banyak yang menikmati masyarakat. Dengan ada infrastruktur, khususnya jalan, daerah yang tadinya nggak ada kegiatan ekonomi, jadi ada kegiatan ekonomi. Itulah semudah itu ya, itu baru sebagian garis besar. Terus saya jelaskan secara detail ya teman-teman. Saya cuma mau ngupas di sini masalah perbedaan karakter antara Rano, Pramono, ya, dan Gibran. Ya, kalau Gibran mah langsung turun tangan teman-teman, ya langsung turun tangan dan ngerti, ya nggak banyak omong, tahu turun aja gitu. Kalau ditanya ya nggak ngomong dia, emang karakternya begitu, tapi dia melakukan tindakan. Kalau Gibran, pembuktiannya sudah banyak teman-teman ya. Kalau nggak percaya ya lihat aja Kota Solo yang tadinya sebelum dipimpin Gibran seperti apa. Ya setelah dipimpin Gibran 2 tahun lebih ya, itu menjadi sesuatu. Menjadi destinasi wisata, menjadi beda ya penampakan Kota Solo hari ini. Pembangunan yang sifatnya modern banyak, fasilitas-fasilitas yang tadinya crowded jadi lancar ya. Coba nggak sempurna ya, manusia itu nggak ada yang sempurna teman-teman, tapi kita membuat perbandingan aja dengan orang-orang yang politisi-politisi yang banyak omong ya. Kalau Gibran nggak memberikan dengan omongan, dia memberikan dengan tindakan. Itulah bedanya orang yang banyak omong dan orang yang nggak banyak omong. Gibran nggak banyak omong, dia selalu memberikan ngomong seperlunya saja, tapi memberikan tindakan-tindakan. Itu pemimpin muda ya teman-teman, itu Gibran ya. Terlepas dari pro kontra, namanya manusia nggak ada yang suka semua kan. Orang kan ada yang suka, ada yang enggak ya. Tapi saya memprediksi, karena saya netral di sini ya, nggak partisan, nggak apa. Saya memprediksi Gibran itu memiliki nilai tambah dan karakter yang bagus buat bekerja. Ya, lihat aja cara jalannya, cara bicaranya. Yang nggak penting nggak diomongin. Ya, itu salah satu karakter orang-orang yang suka action ya, seperti itu ya. Orang-orang yang suka bekerja, dia kalau nggak penting nggak diomongin. Ya, jadi dari situ aja udah kelihatan ya. Itu seorang wakil presiden teman-teman. Kalau dia seorang gubernur, apalagi ya lincahnya seperti apa, pasti dia akan mengurusi daerahnya dengan benar-benar full ya. Ini wakil presiden banyak sekali yang diurusi ya, sangkupannya sudah nasional teman-teman, wakil presiden ya yang diurusi. Nah dari sini aja udah kelihatan ya teman-teman, nilai sendiri bagaimana yang benar-benar full ya pemikirannya untuk mengurusi masyarakat, sama yang ya icik-icik lah bahasa Jawanya. Icik-icik itu ibaratnya takut kotor ya. Gibran nggak langsung blek turun, diem-diem udah. Gitu aja ya teman-teman, opini hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencerna ya, pasti ada yang pro, ada yang kontra ya, nggak apa-apa ya, yang penting positif. Terima kasih teman-teman, update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.